itu. Hari ini pembelajaran kita adalah materi tentang yajna dalam Mahabharata. Yajna dalam Mahabharata. Kita simak dulu tentang arti yajna. Yajna itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata yud yang artinya korban, pemujaan, korban suci, persembahan, ataupun korban yang tulus ikhlas. Jadi kata yajna berarti korban suci atau persembahan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Di sini yang dititik beratkan yaitu ketulusan ataupun tulus ikhlas yang tanpa pamrih ataupun tanpa mengharapkan imbalan. Adapun sasaran dari korban suci ini adalah 5 yajna yang disebut pancayajna. Pancayajna bagian yang pertama yaitu dewa yajna. Dewa yajna yaitu korban suci atau persembahan korban suci yang tulus ikhlas kepada ide Sang Hyang Widiwasa ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat beliau kita di sini bisa sehat dalam keadaan baik berkat ide Sang Hyang Widiwasa. Maka yang pertama korban suci atau persembahan kita yaitu kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Contoh-contoh persembahan korban suci kepada ide Sang Hyang Widiwasa cukup cukup ya tidak rumit, yang sehari-hari umpamanya melakukan trisandia itu sudah cukup. Apalagi kita melaksanakan trisandia 3 kali sehari. Nah, itu sudah cukup untuk contoh untuk dewa yajna. Yang kedua adalah resi yajna. Mengapa kita melakukan korban suci ke hadapan para maharesi? Karena para maharesi mempunyai kewajiban yang dia mempunyai tugas nyuhya sewana, melakukan persembahyangan yang tujuannya supaya kita manusia di dunia ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja. Itulah sebabnya makanya kita melaksanakan persembahan atau korban suci kepada maharesi karena beliau yang melakukan surya sewana. Yang ketiga di sini adalah pitra yajna. Pitra yajna, korban suci atau persembahan kita kepada para leluhur. Para leluhur yang mungkin tidak kita kenal, tapi dalam silsilah para leluhur itu ada yang menyebabkan juga kita ada. Oleh sebab itu, makanya kita melaksanakan korban suci kepada para leluhur juga. Contohnya membuatkan upacara pengabenan dan lain sebagainya. Yang keempat di sini adalah manusia yajna. Manusia yajna untuk persembahan korban suci bukan semata-mata hanya dengan bebanten. Untuk manusia yajna itu contohnya acara mepandes, itu sudah merupakan contoh dari manusia yajna. Contoh-contoh yang lain juga dalam manusia yajna, seumpama ada donor darah, kita melaksanakan kerja bakti, yang penting itu dilaksanakan dengan secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Yang terakhir yaitu buta yajna. Nah, untuk buta yajna ini biasanya kita melaksanakan korban suci atau persembahan kepada para buta yang tidak kelihatan, tapi kita percaya ada.
untuk menetralisir para buta, maka kita melaksanakan pecaruan ataupun taur agung kesange untuk para buta kali. Walaupun kita tidak pernah melihat, tapi kita percaya ada. Maka dari itu, upacara persembahan korban suci untuk nyepi biasanya itu untuk menetralisasi, itu kita patut melaksanakan upacara taur agung kesange atau pecaruan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu contohnya. Ya. Sekian saja untuk penjelasan tentang yadnya dan pancayatnya. Cukup sekian, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.